Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprendo Wicaksono dari kelas B Kapal Pagi, NIM 441220103. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal UTS, Ilmu Kekuatan Bahan dengan dosen pengajar Ibu Fitria Pujo. Nah, izin saya membacakan soal terlebih dahulu. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui respon terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun, saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang diameter yang sama, yaitu baja, dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan, akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Nah, untuk soal sendiri, soal nomor 1, sub A, yaitu hitunglah tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Sebelum kita melakukan kalkulasi terhadap tegangan dan regangan pada aluminium, alangkah baiknya kita menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah, contohnya panjang awal itu 1,5 meter atau 1.500 mm, diameter 4 cm, sama dengan 40 mm. Gaya 40 kN sama dengan 40.000 Newton. Perpanjangan delta L sama dengan 2 mm, modulus elastisitas 70 GPa. Baik, selanjutnya setelah kita menuliskan apa yang diketahui untuk kita kalkulasi, masuk ke soal, kita menghitung tegangan. Untuk tegangan sendiri, rumusnya adalah sigma sama dengan F per A atau sigma sama dengan gaya tarik dibagi luas penampang. Untuk gaya tarik sendiri, itu nilainya 40 kilonewton. Atau kita rubah satuannya menjadi newton sebesar 40.000. Dan untuk luas penampang sendiri, itu memiliki rumus pi diameter pangkat 2 dibagi 4. Dengan diameter 0,04 dengan satuan meter. Menghitung luas penampang. Untuk mendapatkan hasil atau nilai dari luas penampang, memiliki rumus yaitu A sama dengan pi 0,04 pangkat 2 dibagi 4. Sama dengan pi 0,0016 dibagi 4. Mendapatkan hasil 0,00125664 meter persegi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang kita butuhkan untuk mendapatkan nilai dari tegangan, selanjutnya kita masuk ke rumus seperti yang ada di atas, sigma sama dengan F per A atau gaya tarik dibagi luas penampang. Untuk nilai gaya tariknya sendiri itu ada 40.000 Newton dibagi luas penampang 0,00125664, mendapatkan hasil 31.855.678 Pascal. Kita rubah satuannya menjadi megapascal, yaitu sebesar 31,86 megapascal. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari tegangan, dan kita akan melanjutkan menghitung ke regangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait regangan. Nah, untuk regangan sendiri memiliki rumus yaitu E sama dengan delta L dibagi L. Yang dimana untuk delta L sendiri memiliki nilai 2 mm atau 0,02 meter. Dan untuk L sama dengan 1,5 meter atau panjang mula-mula.
Menghitung regangan. Ketika kita sudah mengetahui nilai-nilainya, kita masukkan ke rumus yang sudah ada di sini. Rumus regangan. E sama dengan 0,02 delta L dibagi 1,5 untuk L atau panjang mula-mula. Hasil yang didapatkan adalah 0,00133. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari regangan maupun tegangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan perpanjangan pada batang baja. Perhitungan pada batang baja, sebentar. Perhitungan pada batang baja memiliki rumus delta L sama dengan regangan atau E dikali L, panjang mula-mula. Yaitu untuk regangan 0,00159 kita masukkan di sini, lalu dikali panjang mula-mula atau L itu 1,5 meter. Mendapatkan hasil 0,00239 meter, kita rubah satuan menjadi milimeter sebesar 2,39 milimeter. Jadi untuk pengaruh modulus elastisitas terhadap deformasi material, yang dimana modulus elastisitas adalah ukuran kekuatan material. Material dengan modulus elastisitas tinggi seperti baja akan mengalami deformasi yang lebih sedikit dibanding material yang lebih rendah, contohnya seperti aluminium, ketika diberi gaya yang sama. Aplikasi nyata untuk struktur yang memerlukan kekuatan dan ketahanan deformasi, baja sering dipilih menjadi opsi pada proyek-proyek. Nah, selanjutnya untuk aluminium, meskipun lebih ringan, dapat digunakan dan diaplikasikan di mana bobot menjadi faktor utama. Untuk aluminium ini sering digunakan dalam industri, contohnya industri penerbangan pada pembuatan pesawat terbang. Oke, baik. Sebelumnya kita membahas terkait mencari hasil dari tegangan-regangan maupun perpanjangan pada batang baja. Dan untuk di soal nomor 2, pembacaan diagram tegangan dan regangan, di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang ada di dalam tegangan maupun regangan. Yang pertama adalah daerah elastis. Di sini saya akan menjelaskan terkait daerah elastis, sudah saya lingkari di diagram. Jika kita menarik karet, kita lalu melepaskan, karet akan kembali ke bentuk semula. Ini di daerah elastis. Di daerah ini material masih dapat kembali ke bentuk asalnya setelah beban dihilangkan. Jadi kita menarik karet, tapi tidak mencapai ultimate. Selanjutnya ada titik leleh di sini untuk diagram titik leleh. Jika kita terus menarik karet, akan ada titik di mana karet mulai mengalami perubahan atau sudah melewati titik kembali ke bentuk semula karena sudah melebihi kapasitas yang dimiliki dari karet tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait daerah plastis. Setelah melewati titik leleh, karet akan memasuki daerah plastis. Di daerah ini, material mengalami deformasi permanen. Selanjutnya, ada titik ultimate. Ini adalah titik di mana material mencapai kekuatan maksimum. Setelah titik ini, material akan mengalami melemah dan akhirnya putus. Jadi, ketika kita menarik karet dengan semaksimal mungkin sampai batas yang sudah maksimal, maka karet tersebut tidak bisa menahan lagi deformasi tersebut. Makanya titik terakhir dari karet tersebut akan putus. Selanjutnya, diagram tegangan dan regangan sangat berguna dalam mendesain berbagai macam produk. Dikarenakan kita bisa menentukan material yang tepat. Dengan melihat diagram tegangan regangan, kita dapat memilih material yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Misalnya, jika kita ingin membuat sebuah jembatan, kita perlu memilih material yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi agar jembatan tidak mudah runtuh. Selain itu, kita dapat menggunakan
diagram tegangan ini sebagai eh, landasan kita dalam mendesain struktur yang kuat. Diagram ini membantu menentukan dimensi bentuk suatu struktur agar dapat menahan beban yang diberikan tanpa mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Izin saya membacakan soal nomor 3. Sebuah pipa stainless panjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton atau 1000 kilo. Untuk memastikan keamanan operasional, beberapa diameter minimum pipa tersebut. Jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4, material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 MPa. Nah, jadi yang ditanya berapa diameter minimum pipa stainless steel. Nah, untuk menghitung diameter pipa stainless steel, kita memerlukan formula atau rumus-rumus yang sudah disediakan. Nah, saya sudah menyediakan rumus di sini. Untuk pertama-tama kita menghitung gaya maksimal terlebih dahulu. Untuk gaya maksimal itu F atau gaya tarik sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, untuk massanya itu ada 1000 kilo atau 1 ton sesuai dengan yang ada di soal tadi. Untuk gravitasi itu 9,81 meter dan ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam rumus ini, maka kita sudah bisa mengkalkulasikan untuk mendapatkan hasil dari gaya maksimal. F sama dengan 1000, itu massa, dikali 9,81, itu gravitasi. Hasil yang kita dapatkan adalah 9.810 Newton. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan aman. Dengan faktor keamanan safety factor sebesar 4, tegangan maksimum yang diperbolehkan untuk tegangan aman. Nah, untuk rumus tegangan aman, itu ada tegangan aman sama dengan tegangan yang diperbolehkan dibagi safety factor. Nah, yang dimana untuk tegangan yang diperbolehkan sama dengan 250 megapascal. Sama dengan 200 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Tegangan aman, ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilainya yang ada di sini, kita baru bisa memasukkan ke rumus yang ada di sebelah sini. Tegangan aman sama dengan 250 dikali 10 pangkat 6 dibagi 4. Hasilnya adalah 62,5 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, kita rubah satuannya menjadi megapascal, yaitu 62,5 megapascal. Nah, jadi untuk perhitungan dari gaya maksimal dan tegangan aman, kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu untuk gaya maksimal 9.810 Newton dan untuk tegangan maksimal itu sebesar 62,5 megapascal. Oke, selanjutnya kita ingin menghitung luas penampang. Untuk rumus luas penampang sendiri sama dengan F per tegangan aman. Nah, F-nya itu kita sudah mendapatkan, yaitu sebesar 9.810 kita masukkan di sini. Dan untuk tegangan aman 62,5 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 0,0000157 meter persegi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang kita butuhkan untuk menghitung diameter pipa, selanjutnya kita baru bisa masuk ke rumus. Untuk menghitungnya sendiri, rumusnya adalah D pangkat 2 sama dengan 4 dikali luas penampang dibagi pi atau 3,14 sama dengan D 4 dikali luas penampang dibagi 3,14, kita bisa masukkan di sini. Nah, D diameter sama dengan 4 dikali luas penampang
1,0,000157 meter persegi dibagi 3,14 mendapatkan hasil 0,000200. Selanjutnya sama dengan hasilnya adalah 0,01414 meter. Kita rubah satuannya menjadi milimeter, yaitu 14,14 milimeter. Nah, jadi 14,14 milimeter itu adalah diameter minimum pipa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.